Apakah kalian sudah tonton video pembelajarannya? Apa sih turunan itu gitu? Sudah belum? Siapa yang sudah melihat video pembelajarannya tentang turunan? Saya baru upload satu ya. Siapa yang udah lihat videonya? Apa jangan-jangan 20 berapa ini 26? Udah, Bu. SOS 3 belum baca sama sekali, belum nonton sama sekali? Kali itu udah. Udah, Bu. Apa yang kamu tangkap dari yang kamu lihat itu? Saya kan waktu saya lihat tuh kan saya nggak terlalu ngerti ya, Bu. Tapi yang saya temuin tuh konsep konsep turunan tuh, jadi turunan tuh laju sesaat perubahan fungsi fx pada interval x2 dan x1 yang mendekati 0 gitu, Bu. Terus ada kayak laju rata-rata perubahan fungsi, laju sesaat perubahan fungsi. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ngerti, Bu, apa Mm-mm. turunan ini tuh maksudnya gimana, cuma saya catetin aja dulu rumus-rumusnya. Ya. Nah, artinya laju rata-rata itu apa? Laju rata-rata. Maksudnya apa sih? Uh, Laju rata-rata laju rata-rata itu nama lainnya itu kecepatan rata-rata ya? Kecepatan rata-rata itu apa sih? Waktu SMP deh kamu belajar tentang IPA ya. Kecepatan rata-rata itu apa sih? Misalnya kecepatan rata-ratamu naik motor dari Depok ke Gonzaga itu adalah eh, berapa biasanya? 70 km per jam. Itu apa sih maksudnya? Laju rata-rata? Berarti apa itu maksudnya? Kan kamu biasanya pakai itu ya. Kamu kecepatannya rata-rata berapa? Kalau naik motor, kalau naik mobil. Suka ngobrolin gitu ya? Iya nggak? Apa nggak pernah? Nah itu apa sih sebenarnya? Kecepatan rata-rata itu apa sih maksudnya? Kan kalian udah pakai nih buat ngobrol Bu, apa Vino ya? Ibu apa? Berapa jarak yang kita tempuh dalam waktu tertentu, Bu? Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu gitu ya? Misalnya kalau kecepatannya apa 70 kilometer 70 kilometer per jam itu berarti apa dalam waktu artinya apa Vino? Artinya 70 kilometer per jam itu apa artinya? Jadi per 1 jam itu rata-rata kita bisa 70 kilometer, Bu. Ya, dalam waktu 1 jam itu kita bisa menempuh jarak sejauh 70 kilometer gitu ya. Itu kecepatannya. Jadi kalian biasanya kalian bisa ngerasain sendiri ya bedanya kecepatan 60 kilometer per jam sama 80 kilometer per jam itu rasanya ya kalau kita di atas motor atau di atas mobil kendaraan gitu itu kerasa bedanya gitu ya. Berarti kalau kecepatan rata-ratanya semakin tinggi, berarti pasti jarak yang kita tempuh dalam waktu 1 jam itu pasti akan lebih jauh gitu ya. Nah itu bayangan sedikit tentang kecepatan rata-rata ya. Nah turunan sendiri itu adalah laju sesaatnya. Jadi laju saat t-nya berapa nih? Saat waktunya berapa? Saat misalnya kalau kecepatan rata-rata itu kan ya rata-rata dari misalnya perjalananmu dari misalnya dari Jakarta sampai Surabaya misalnya kalian touring pakai motor misalnya ya kecepatan rata-ratanya 60 km per jam misalnya. Nah itu kan rata-rata ya pukul rata dari waktu berangkat 0T saat start awal sampai akhir sampai di Surabaya itu kan waktu yang kalian pakai misalnya berapa puluh jam gitu ya. Nah itu kecepatannya stabil 60 km per jam misalnya. Nah kecepatan sesaat itu maksudnya yang ditanya adalah saat 20 jam. Nah saat kamu mencapai 20 jam perjalanan
itu kecepatannya berapa di situ. Nah, itu yang disebut turunan ya. Jadi kalau kecepatan rata-rata kan seluruhnya nih, kita menghitung seluruh perjalanan kita dari 0T, dari awal sampai akhir. Kecepatan rata-ratanya kalau di statistika, masih ingat ya waktu SMP ya, saat belajar statistika itu kan misalnya gini, nilai rata-rata matematika IPS 3 itu berapa ya, kan dijumlahin semua ya nggak? Dijumlahin semua, kemudian dibagi sama jumlah warga IPS 3 gitu kan caranya ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu caranya adalah fx2 kan kita di rentang x1 x2 gitu ya kalau di video ataupun di modul ya. Berarti fx2 dikurangi fx1 berarti ketinggian kecepatan kita saat x yang terakhir waktu yang terakhir dikurangi kecepatan saat waktu pertama awal dibagi selang waktu yang kalian pakai gitu. Dibagi x2 min x1 gitu kan, itu kecepatan rata-rata. Tetapi nanti kalau misalnya sudah menuju ke turunan itu berarti kecepatan sesaatnya ya, saat t-nya berapa gitu. Tapi kalau kecepatan rata-rata itu kan t-nya bisa macam-macam ya. Waktunya itu bisa t sama dengan 1, t sama dengan 2, t sama dengan 3, sampai t sama dengan berapa itu bisa kita hitung semuanya. Rata-ratanya, pukul ratanya berapa nih? Gitu. Tetapi kalau yang turunan saat t-nya berapa? Jadi kita mau lihat nih. Saya mau buka modulnya supaya kelihatan. Nah, nih. Jadi tidak selalu turunan itu selalu di kecepatan ya. Di sini dikatakan juga ada di garis singgung ya. Hal itu kamu baca tentang yang garis singgung juga kan? Ya Bu, ada Bu. Ya, selain di fisika tentang kecepatan, itu ada juga tentang garis singgung. Nah, ini saya mau melihat ke garis singgungnya. Nah, kenapa garis singgung itu adalah turunan juga? Karena kan sebenarnya kayak gini. Jadi kalau misalnya saya mau coret-coretan nanti sebentar. Kalau misalnya nih kita punya kurva, jadi ini saya menjelaskan secara langsung konsep turunan itu seperti apa gitu ya. Kenapa? Apa kaitannya dengan garis singgung gitu ya. Jadi misalnya kita punya parabola, misalnya ya ini asal aja. Kemudian kita punya suatu titik nih, titik A di sini nih. Titik A di sini, titik A. Ini nilai X-nya adalah, ini kita ambil sebagai X1. Ini ada di sini nilainya. Nah, ini adalah X1 di sini. X1 kita. Jadi waktu awal kita itu ya di titik A. Kemudian ini berarti nilai A ini kan punya ketinggian ya. Ini artinya berarti di sini F X1 ya. Di sini ketinggiannya adalah F X1. Jadi dalam fungsinya kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka kita dapat titik A ini. Nah, kemudian ada sebuah titik di sini, misalnya titik B ada di sini. Masih di dalam kurva ya, titik B itu ada di dalam kurva juga, jadi titik A ada di kurva, kemudian titik B juga ada di kurva. Nah, titik B ini pasti kan punya nilai, ada X2-nya juga ya, ada nilai X-nya. Nah, ini kita ambil sebagai X2-nya, X yang keduanya, X yang terakhir. Nah, kemudian ini pasti punya ketinggian kurvanya ya. Ketinggiannya ada di, misalnya saya buat di sini. Ketinggian titik B-nya ada di Y berapa, gitu ya. Nah, ini saya tulis sebagai, karena nilai X-nya X2, berarti titik ini, ketinggiannya ini adalah Fx2 ya. Ini adalah Fx2. Fx2. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan titik A ke titik B, itu kita dapat sebuah garis ya.
sebuah persamaan garis ini yang menghubungkan titik A ke titik B. Nah, ini nanti garis ini pasti punya kemiringan ya, gradien ya. Waktu SMP ingat nggak? Gradien M garis yang melalui titik A ke B itu rumusnya adalah Y2 min Y1 ya nggak? Y2 min Y1 per apa? X2 kurang X1. Ya, betul. Nah, ini konsep ini yang kita pakai. X2 min X1. Nah, gitu. Ini adalah gradien ya, waktu SMP kita. Nah, sekarang, kalau misalnya ini titik B, kita geser terus menuju ke titik A, maka garisnya semakin ke sini ya. Nah, ini kan kalau garis dari titik A ke B ini garisnya memotong kurva ya, ya nggak? Tapi kalau titik B ini kita geser terus, misalnya saya pakai yang bisa pakai animasi ya, sebentar. Geo, zebra, saya cari. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, nah ini tadi yang saya jelaskan, ini ada sebuah parabola. Kemudian ada titik A di sini. Titik A itu di X1 ya, dia ada di X1. Kemudian titik B itu ada di X2 ya. Nah, ini titik B, ini yang bergerak semakin mendekati A. Nah, ini perhatikan kalau kita gerakkan ke sini, semakin mendekati A, intinya titik B itu harus selalu di kurva ya, bergeraknya ya. Nah, ini perhatikan. Kalau Bu, titik presentasinya agak delay, Bu. Kenapa? Presentasinya agak delay. Jadi Bu udah ngomong yang di B, tapi kursornya masih yang di A gitu. Oh, oke. Bentar. Apakah sudah bergerak? Apakah grafiknya sudah bergerak? Udah berubah sih. Iya, Bu. Sudah, kelihatan? Kelihatan gerak? Stuck diam sih, Bu. Oke ya. Nah, sekarang udah gerak, Bu. Udah, oke. Nah, ini titik B, ini yang bergerak mendekati A ya. Ya, sudah kelihatan lagi? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. ini titik B, ini semakin kita gerakkan mendekati titik A ya. Nah, ini perhatikan. Perhatikan pergerakan garisnya. Garisnya, ini yang tadinya memotong, akhirnya menjadi garis singgung, ya nggak? Nah, ini menjadi garis singgung. Perhatikan. Prosesnya seperti itu ya. Jadi, jika titik B itu kita buat semakin mendekati A, maka kita semakin memperoleh sebuah garis singgung parabola yang melalui titik A sendiri. Kenapa? Karena titik B nanti kita. Jadi kalau kita buat titik B ini semakin mendekati A dan bahkan semakin berhimpit dengan A ya, maka kita peroleh sebuah garis singgung parabola di titik A ya jadinya ya, karena titik B ini menyatu sama titik A. Gitu? Prosesnya jelas ya? Jadi kenapa garis singgung itu? Iya, Bu, dengar, Bu. Kamu tadi datang jam berapa? Jam 7.35. Kenapa tuh terlambat? Ini kan saya pakai kuota, saya harus isi lagi, Bu. Hah? Saya kan pakai kuota. Nah, saya itu harus ngisi ulang lagi, biar nggak putus tengah jalan. Oke. Tadi saya jelasin sampai apa ya? Ini Bu, kalau B mendekati A, garis singgung. Singgung, Bu. Ini ya? Tadi presentasinya mati, Bu. Ya? Ini sekarang udah. Presentasinya. Ini sekarang udah kelihatan belum? Belum, Bu. Saya belum kelihatan. Udah, kalian buka modul kalian masing-masing. Yang ada di garis singgung ya. Kita masih fokus di garis singgung dulu. Nah, itu perhatikan. Kalau tadi ada bayangan ya, kalau titik B, ini di modul juga ada gambarnya nih. Titik A itu koordinatnya adalah A, FA ya.
Nah, ini X1-nya itu saya ambil sebagai A, kemudian X2-nya saya ambil sebagai X2, atau X2-nya itu adalah A ditambah delta X ya. Karena perbedaan titik A ke titik B itu sejauh delta X. Berarti si titik B sendiri atau X2-nya itu adalah di A ditambah delta X. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Bu. Oke, ya. Kalian sambil melihat ke modul kalian masing-masing ya, supaya saya menjelaskannya pas. Kemudian, nah ini perhatikan kalau titik B kita geser semakin berimpit ke titik A, semakin mendekati dan bahkan berimpit dengan titik A, berarti kan delta A-nya semakin hilang ya. Delta A-nya semakin mendekati 0. Nah, ini maka muncullah rumus di situ gradien garis singgung. Kan gradien garis singgung tadi adalah gradien garis dari titik A ke titik B, itu tadi rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 per min S1 ya. Karena di sini titik B itu titik B itu X-nya adalah A plus delta X, kemudian berarti Y-nya adalah FA plus delta X ya. Di situ kalian lihat rumus MAB yang saya blok warna biru itu ya. M itu lambang gradien, AB itu berarti garis A ke B, itu adalah limit FA plus delta X dikurangi FA dibagi delta X, di mana delta X-nya itu mendekati 0. Karena kita geser titik B semakin mendekati titik A ya, bahkan berimpit, berarti jarak titik A ke titik B itu semakin limit ke 0. Berarti turunan itu adalah lanjutannya limit ya. Jadi kita masih memakai limit. Dan ini rumus ini pernah kita pakai di pembahasan soal limit yang latihan berapa dia? Latihan 1 apa latihan 2 ya? Kalian ingat ya? Yang ada F apa itu? Diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 7 itu ya. Ingat nggak? Yang kemudian saat membahas soal kalian bertanya itu tuh maksudnya apa, Bu? Gitu kan? Ya nggak? Iya, Bu. Iya, nah ini itu adalah rumus gradien ya. Jadi gimana caranya kita mendekatkan titik B, semakin mendekati ke titik A, berarti ini pakai konsep limit, karena deltanya jarak titik A ke titik B kita hilangkan ya, atau semakin mendekati 0. Berarti pasti memakai konsep limit, itu adalah gradiennya. Kemudian yang tentang kecepatan tadi, kecepatan laju rata-rata sama laju sesaat. Nah, ini. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu adalah konsep turunan yang berikutnya ya. Nah, perhatikan kalian di halaman 3 ya. Modul halaman 3 itu tentang kecepatan sesaat. Tadi kita sudah membahas tentang kecepatan rata-rata tadi ya. Nah, ini perhatikan tabel. Nah, ini kalau misalnya kita mempunyai fungsi fx sama dengan 15x kuadrat plus 20x, kemudian x, ini satuannya adalah dalam kilometer ya, karena fx itu adalah jarak ya, jarak yang ditempuh suatu kendaraan. Nah, ini mobil, ditempuh sebuah mobil setelah x jam, berarti x-nya itu adalah waktunya. Selama waktu 0 sampai 2 jam. Nah, ini 0 jam sampai 2 jam. Ini waktunya. Nah, ini ditanyakan pertama adalah kecepatan rata-rata mobil. Berarti kecepatan rata-rata itu adalah delta F dibagi delta X ya rumusnya ya. Seperti rumus gradien ya. Karena waktu X2-nya adalah 2, berarti kita masukkan ke fungsinya F2 dikurangi F0 ya. X1-nya adalah 0. Dibagi 2 min 0. Apakah jelas kecepatan rata-ratanya, cara menghitungnya? Jelas ya? Coba saya berusaha nge-share lagi apakah sudah kuat.
Apakah sudah muncul modul saya? Belum. Belum juga, masih hitam juga. Nadia ulang tahun, HPD Nadia. Terima kasih, Bu. 17 tahun ya Nadia nih. 16, Bu. Oh, 16. Sudah muncul modulnya? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Internet saya nggak kuat berarti. Ya sudah. Sambil menunggu semoga nyambung, tapi kalian sambil lihat ke modul kalian ya, supaya yang saya bicarakan itu kalian paham maksudnya. Bisa sambil baca. Jelas ya tentang kecepatan rata-rata ya? Delta F dibagi delta X. Delta F itu apa? Berarti F2 min F0 ya, karena selang waktunya adalah dari 0 sampai 2 jam. Kemudian dibagi delta X, berarti X-nya. X-nya tadi selisihnya berapa? X2 dikurangi X1 itu ya. F2 itu artinya apa? Karena fungsi kita Fx itu 15x kuadrat plus 20x, berarti F2 itu X-nya ganti aja 2. Dihitung. Kemudian F0 itu berarti X-nya diganti 0, dihitung. Kemudian dibagi 2. Dapatnya 50 km per jam. Nah, sekarang ini masih kecepatan rata-rata, belum keturunan ya. Sekarang kita mau lihat tabel. Nah, ini di bawahnya ada tabelnya. Kalau misalnya, nah ini tabelnya adalah tentang kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang diberikan. Kalau misalnya, kan tadi selang waktu yang diberikan di soal aslinya kan dari 0 sampai 2 jam ya. Nah, kita hitung satu persatu kalau selang waktunya dari 0 sampai 1 jam. Kita mau menghitung kecepatan rata-ratanya berapa. Berarti F1 dikurangi F0 dibagi 1 itu ya. Dapatnya 35 km per jam. Kemudian kalau selang waktunya saya pendekin lagi dari 0,8 jam sampai 1 jam. Kita dapatkan kecepatan rata-ratanya 47 km per jam. Kemudian saya deketin lagi nih. Selang waktunya dari 0,9 jam. Putus nyambung. Kemudian kalau misalnya selang waktunya saya dekatkan lagi nih 0,999 ke 1 jam, berarti ini semakin mendekati ke 1 jam ya, maka kecepatan rata-ratanya adalah 49,9985 km per jam. Nah sekarang kita lihat tabel kita dari selang waktu 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam itu 65 km per jam. Kemudian 1 sampai 1,5 jam. Maka kecepatannya adalah 57,5 km per jam. Saya dekatkan 2 itu saya dekatkan ke angka 1 ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan tabel kita, yang dari baris pertama sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai baris ke-6, itu adalah limit kiri ya. Karena 0 itu semakin kita dekatkan ke angka 1 jam. Ke angka 1 ya, X sama dengan 1 ya. Itu semakin maju dari 0, 0,8, 0,9, 0,99, dan seterusnya. Itu semakin mendekati ke angka 1, berarti ini limit kirinya. Limit kirinya nilai kecepatan rata-ratanya semakin mendekati ke angka 50 ya. 49,9985 itu semakin limit ke angka 50. Nah, sekarang dari 2 jam ini kita turunkan sedikit-sedikit, kemudian menuju ke angka 1. Berarti ini. Nah, tadi saya jelasin sampai apa tadi? Limit kiri, limit kanan ya? Iya, Bu. Oke, nah. Kalau 2, ini semakin kita dekatkan ke angka 1 ya. Itu berarti limit kanannya, maka nilai kecepatan rata-ratanya semakin dari besar ya, dari 65, 57, dan seterusnya, semakin limit ke angka 50. Berarti, nah ini, dari tabel ini kita dapatkan kesimpulan, berarti angka 50 itu disebut kecepatan sesaat. Saat X-nya berapa? Saat X-nya 1, X yang didekati tadi ya.
Dari kiri mendekati angka 1, dari kanan mendekati angka 1. Berarti ini kita dapatkan kecepatan sesaatnya adalah 50. Nah, ini nanti yang disebut turunan ada di sini nih, kecepatan sesaat. Dapat angka 50 itu. Maka dapat angka 50 ini kita peroleh dari mana? Dari saat kita menghitung limit kiri, limit kanan ya. Untuk X sama dengan 1. Nah, ini saat X-nya 1, itu berarti kecepatan sesaat ya. Sesaat itu berarti saat X berapa. Nah, ini adalah konsep turunannya ada di sini. Nah, kita lihat di bawahnya ini, berarti kita dapat dalam lambang matematika kecepatan sesaat saat X sama dengan 1, itu berarti limit dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata tadi adalah delta F, dibagi delta X itu ya. Delta F itu siapa? Kalau X, karena X-nya adalah 1, berarti di sini adalah F1 ditambah delta X dikurangi F1, karena ini delta X itu berarti ini putus nyambung terus nih, gimana nih? Semangat, Bu. Ya nih, jadi apa langsung ngerjain soal aja ya? Enggak. Kan Bu, saya belum ngerti Bu. Belum ngerti langsung suruh kerjain sendiri ya. Ya. Ini turunan ini tuh ada sangkut pautnya sama L'Hopital gitu nggak sih, Bu? Nanti itu terakhir. Oh, ini beda ya, Bu? Kan L'Hopital itu muncul setelah ini Jadi pertama kan ada bab limit ya, ada konsep tentang limit. Kemudian ternyata ada limit tentang kecepatan sesaat tuh ya kan? Oh, ternyata ini turunan jadinya. Turunan nanti setelah kita memakai konsep limit, kita menemukan rumus baru tentang turunan. Setelah itu kembali lagi, ternyata turunan bisa membantu mengerjakan soal-soal tentang limit yang susah nih difaktorkan, dikali akar sekawan, susah, ribet. Oh, ternyata dengan konsep turunan dia bisa didapatkan secara cepat. Nah, itu siapa yang menemukan si L'Hopital itu yang menemukan. Itu nama orang ya, nama orang mana? Nggak tahu saya. Itu ya. Jadi kita ke konsep limit dulu, turunan memakai konsep limit. Nah, sekarang kita lanjutkan tadi. Nah, sekarang kan ini sebenarnya kalian sudah pernah saya coba share lagi, siapa tahu udah kuat, tapi belum, nggak mungkin karena masih lemah. Ya sudah, saya sambil baca modul kayak cerita sejarah aja ya, ini belajar matematika kayak cerita sejarah. Nah, tadi kecepatan rata-rata itu adalah delta F dibagi delta X. Sekarang kalau kecepatan sesaat, laju sesaat, saat X sama dengan 1, itu berarti kita sudah mulai pendekatan ya. Satunya itu didekatin dari kiri dan dari kanan. Nah, ini yang mendekati itu berarti pendekatannya itu semakin ke 0 ya, limit ke 0, maka ini delta X, jarak X yang mendekati dari kiri maupun dari kanan, itu kita ambil sekecil mungkin. Berarti ini delta X-nya kita limitkan ke 0. Maka kita peroleh, ya udah tinggal F1 plus delta X itu siapa? Kita masukkan ke fungsinya ya. Karena kita punya fungsi Fx-nya adalah 15x kuadrat plus 20x, maka X-nya kita ganti dengan 1 plus delta X. Kemudian artinya F1 siapa? Apa? X-nya diganti 1 gitu ya. Kemudian tinggal difaktorkan, pokoknya prosesnya sama dengan saat kalian menghitung limit itu ya. Tetapi tidak seribet yang limit asli ya. Ini tinggal masuk-masuk aja, kemudian jabarin, faktorin, coret yang sama, kemudian tinggal substitusi delta X-nya jadi 0 gitu ya. Nah, sekarang saya mau langsung ke soalnya dulu. Kita lihat ke contoh soalnya, bisa dibaca sendiri di situ ya. Nah, saya mau ke langsung latihan 1 supaya lebih jelas pemakaiannya ya.
Saya coba share lagi. Latihan 1. Saya mencoba share. Apakah sudah muncul? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Hitam juga? Ya udah nggak kuat berarti. Gini aja. Kalian sambil menuliskan apa yang saya bicarakan ya, supaya lebih apa, nanti kalian bisa bertanya. Kalian lihat ke modul yang latihan 1. Modul latihan 1 ya. Sudah? Ya, Bu. Ya. Saya mau ke soal yang nomor 1A dulu. Di situ fx sama dengan x kuadrat plus 3x, ya nggak? Nah, dari situ kalian menghitung, karena kita mau menentukan f aksen x-nya, rumusnya adalah, berarti f aksen x, kalian sambil tulis, f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, di bawahnya ya, di bawah lim ya, delta x itu mendekati 0, kemudian pembilangnya ini pecahan ya, yang di atasnya adalah f x plus delta x, fx plus delta x, x plus delta x itu di dalam kurung ya, delta x di dalam kurung, sama dengan, dikurangi dulu, dikurangi fx, dikurangi fx. Nah, ini mirip dengan saat kalian mengerjakan soal limit kemarin. Dibagi per panjang, berarti delta x ya. Pernya adalah delta x. Nah, coba saya ulang. Yang kalian tuliskan adalah f aksen x sama dengan limit delta x menuju ke 0, mendekati 0, kemudian fungsinya pecahan, yang pembilangnya adalah fx plus delta x dikurangi fx per delta x bawahnya ya. Udah? Udah belum? Semua menuliskan ya? Ya, Bu. Udah, Bu. Semua menuliskan ya, mencoba menuliskan supaya semua kerja. Sudah? Limit x mendekati 0, pembilangnya adalah fx plus delta x min fx per delta x. Sudah? Sudah? Bu, berarti ini nyari laju sesaat bukan, Bu? Ini mencari kan turunan ya, turunan itu berarti laju sesaat, bukan laju rata-rata ya. Nanti ada soalnya yang menanyakan tentang laju rata-rata. Kalau laju rata-rata berarti kalian tinggal menghitung pasti selang intervalnya diketahui kalau yang ditanya laju rata-rata ya. Kalau selang interval tidak diketahui berarti laju sesaat yang ditanya, gitu. Atau gradien ya, gradien garis. Sudah? Kemudian kalian jabarkan yang fx plus delta x. Fx plus delta x itu karena fungsi kita adalah x kuadrat plus 3x, berarti kita peroleh nilainya adalah limnya ditulis lagi ya, karena belum dipakai ya. Lim x mendekati, delta x mendekati 0, delta x mendekati 0, Udah. Kemudian fx plus delta x ini kita ubah menjadi buka kurung x plus delta x kuadrat, x plus delta x kuadrat dikurung ya, x plus delta x-nya ya, delta x kuadrat ditambah 3 buka kurung, 3 buka kurung
X plus delta X. Delta X. Tutup kurung. Min Fx. Min Fx berarti Fx-nya kita tulis lagi ya. Fx-nya adalah tadi min, buka kurung ya, ada kurungnya. Min, buka kurung, X kuadrat plus 3X. Tutup kurung. Perpanjang delta X. Nah, apakah sudah? Bu, boleh diulang nggak, Bu? Hah? Boleh lagi? diulang nggak, Bu? Ya, oke. Baris kedua ya. Lim delta X mendekati 0. Pembilangnya adalah buka kurung X plus delta X tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung X plus delta X tutup kurung min buka kurung X kuadrat plus 3X tutup kurung per delta X. Udah? Udah, Bu. Makasih, Bu. Ya. Terus kalian jabarkan yang X plus delta X kuadrat itu kalian jabarin. Coba saya nanti tanya hasilnya ya. Saya mau tunjuk siapa nih yang mau kena saya tunjuk. Silakan dilanjutkan. Bu Helen, Ya. tadi rumusnya gimana Bu yang habis minus buka kurung X gitu Bu? X kuadrat plus 3X kan min Fx kan? Min Fx, Fx-nya dimasukin aja dalam kurung. Min, buka kurung X kuadrat plus 3X. Fungsi Fx-nya kan X kuadrat plus 3X, ya enggak? Oh iya Bu. Ya. Udah, silakan dilanjutin dulu. Sudah dapat? Bu, ini kita masukin angka-angkanya dulu atau gimana, Bu? Jangan dijabarin dulu. Dijabarin, disederhanakan. Kan di situ nggak ada angkanya, Bunga. Ya kan? Iya, kamu pembilangnya kamu jabarin yang ada X plus delta X kuadrat, itu kamu buka dulu. Kemudian yang 3 buka kurung X plus delta X, itu 3-nya kamu kali ke dalam. Gitu. Kemudian yang min buka kurung X kuadrat plus 3X, itu minnya kamu kali ke dalam juga. Terus nanti coretin yang sama, yang min plus ya. Coretin yang min plus, kemudian delta X difaktorkan 1 pembilangnya, kemudian dicoret sama delta X yang penyebut, baru limitnya kamu substitusi gitu, Bunga. Pokoknya proses limit biasa. Oke, Bu. Ya. Bu, Ya. boleh diulang lagi nggak Bu penjelasannya Bu? Tadi saya sempat keluar dari Zoom jadi nggak ngerti, belum Yang ngerti mana? apa. Kamu sampai yang mana? Kamu sampai yang mana? Tadi Ibu baru ngasih rumus Bu, terus habis itu saya tiba-tiba keluar. Oh, sampai rumus apa? Coba Vino, kamu Yang bacain. Fx tambah X kuadrat kurang Fx per delta X. Nah, itu Fx plus delta X itu kamu masukkan ke fungsi Fx yang ada di soal, Vino. DK. Fx-nya kan X kuadrat plus 3X, ya? Iya, Bu. Nah, X-nya kamu ganti dengan X plus delta X. Jadi kamu dapat, limitnya tetap ada ya, limit X, delta X mendekati 0. Kemudian Fx plus delta X kamu ganti menjadi buka kurung X plus delta X tutup kurung kuadrat plus 3 kali X plus delta X gitu. Kemudian min Fx berarti min dalam kurung X kuadrat plus 3X gitu. Terus kamu jabarin ya, kuadratin, kemudian 3-nya kali ke dalam, dan seterusnya sederhanain poin. Seperti langkah limit biasa ya. Oke, Bu. Oke. Ada yang sudah dapat jawabannya? 2X plus 3 bukan, Bu? 2X plus 3, ya betul. Yang lainnya, siapa lagi yang sudah dapat? Selain Asep? Tobias sudah dapat belum?
Belum, Bu. Belum. Sampai apa kamu? Sampai yang mana? Bu mau nanya, Bu. Boleh, boleh. Kan itu kan berarti jadi kali pelangi gitu kan, Bu, yang Mm-mm. ada kuadratnya. Kan tuh Ah, X ah. kali X, X kuadrat. Tapi kalau Ah, misalnya ah. X dikali delta X itu gimana, Bu? Ya, X delta X aja. Biarin biasa aja. X kali delta X biasa aja. Jadi delta X kuadrat atau jadi Jangan. X delta X gitu aja tulis. X delta X? Ah, ah. Gitu. Ah, ah. Bu, jadi kalau misalnya X delta X tambah X delta X, jadi 2X delta X itu gimana? Ya, betul, ya. Hmm. Mm-mm. Davin, kamu udah step yang mana? Mana Davin? Nah, Bu. Kamu udah step yang apa? Kamu udah sampai langkah yang mana? Ya masih nggak ngerti, Bu. Davin, bercanda terus kamu nih. Serius, Bu, saya nggak ngerti. Tadi langkah yang menuliskan lim itu tadi kamu udah tulis belum? Yang limit, Bu. Lim, bukan yang tadi loh, yang Yang lim delta X mendekati 0 tadi, kamu udah tulis? yang Latihan 1 nomor 1A. yang delta X tambah delta X, Bu. Delta A X. tambah delta X. Bukan. Ini loh, ini sekarang kan kita lagi mengerjakan latihan 1 nomor 1A. Coba kamu udah buka modul belum, Davin? Udah, Bu. Udah. Nah, kamu udah lihat ke latihan 1 nomor 1A? Udah yang fx. Nah, fx Itu. sama dengan apa? Fx X sama kuadrat dengan? plus 3x itu. Terus yang ditanya apa? Tentukan fx. F aksen X. Iya. Nah, F aksen X itu lambang turunan, Davin. Nah, kamu tulis di kertasmu F aksen X sama dengan lim F aksen X sama dengan lim delta X mendekati 0 Dah, Davin? Tadi apa, Bu? F aksen X. F aksen X sama dengan lim delta X mendekati 0. Kemudian Delta X mendekati 0. Kemudian fungsinya pecahan, pembilangnya itu F buka kurung X plus delta X tutup kurung. Buka Udah. kurung apa tadi, Bu? F buka kurung X plus delta X tutup kurung. Udah. Udah, Bu. Ya. Min Asep, kalau kamu udah selesai yang sebentar ya, Davin. Bagi yang sudah selesai nomor 1A, boleh dilanjutkan yang nomor berikutnya ya. Nah, sekarang Davin tadi F dalam kurung X plus delta X ya, tutup kurung ya. Iya, Bu. Min Fx. Min fx. Fx. Kemudian per panjang delta X. Bawahnya cuma delta X. Delta Udah? X. Nah, udah, Davin? Udah. Sekarang tadi kan di soalnya ada Fx sama dengan X kuadrat plus 3X, ya nggak, Davin? Iya, Bu. Nah, kamu diminta mencari di situ Fx plus delta X. Berarti X-nya di dalam fungsi Fx itu berubah semua menjadi X ditambah delta X, gitu? X-nya semuanya. Nah, maka di bawahnya kamu tulis lagi F aksen X sama dengan lim, masih sama ya, limitnya masih ada, lim, delta X mendekati 0. Ya. Pembilangnya itu berubah menjadi buka kurung, X plus delta X tutup kurung kuadrat. Plus 3 buka kurung. 3 buka kurung, X plus delta X. X plus delta X. Tutup kurung. Ya.
Kemudian min. Min. Di atasnya itu kan min fx ya nggak, Davin? Iya, Bu. Nah, fx-nya kan x kuadrat plus 3x ya nggak? Iya. Nah, berarti di situ kamu buat min buka kurung. Ya. X kuadrat plus 3x tutup kurung. 3x tutup kurung. Per panjang delta x. Delta x. Ya udah, kamu tinggal jabarin yang x plus sampai di situ. Apakah kamu jelas, Davin? Ya, lumayan, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang kamu bawahnya kamu tulis lagi sama dengan limnya masih ada ya, Davin ya, karena Ya, Bu. limnya belum dipakai. Lim delta x. Delta x mendekati 0. Kemudian yang x plus delta x kuadrat itu kamu kuadratin, Davin. Jadi kamu buat x plus delta x dikali x plus delta x, kemudian kali pelangi gitu ya, Davin ya. Oh ya, Bu. Ya, dilanjutin ya. Yang tiganya itu juga kamu kali ke dalam, ke x sama ke delta x. Kemudian, tiganya dikaliin yang yang x sama delta x. Terus kemudian, yang per itu gimana, Bu? Pernya biarin aja, delta x biarin aja nanti belakangan. Oh ya udah, oke. Kamu sederhanakan pembilangnya dulu ya. Kemudian Ya, yang min dalam kurung itu juga min satunya dikali ke dalam semua ya. Yang setelah 3 itu. Oke. Oke. Ya, silakan dilanjutin. Ya, Bu. Semoga bisa ya, Davin ya. Ya, Bu. Harus bisa kamu. Yang lainnya lagi, apakah ada yang belum paham? Seperti Davin tadi, supaya saya bisa membimbing, bisa jadi paham. Coba IPS 3 yang sudah ketemu jawabannya nomor 1A. Ketemu F aksen X-nya. Siapa aja coba? Adi sudah dapat belum? Ya, Bu. Sudah dapat nomor 1A? Nomor 1A udah, Bu. Udah, 2x plus 3. Oke. Bunga udah dapat? Belum, Bu, belum. Tadi kurang 3, dikali 3. Oke. Bu, tapi saya kan ini nyoba-nyoba, Bu. Masih bingung, Bu. Tadi yang kamu stepnya yang saya jelaskan tadi udah sampai yang mana? Udah Coba. sampai yang 2x apa? 2x delta x. Iya, 2x delta plus, x delta x kuadrat. Delta x kuadrat plus 3 delta x per Ya. delta x kan. Nah, delta Ya. x pembilang itu kamu faktorin 1 keluar. Delta Ya. x buka kurung, kan limitnya masih ada ya, dia. Limit. Ya, masih. Delta x buka kurung 2x plus delta x plus 3 tutup kurung. Ya. Per delta x. Delta x kamu coret pembilang dan penyebut. Ya udah, Bu. Baru habis itu Dimasukin baru 0. limitnya Ya. dimasukin. Ya. Masih, Bu. Oke, yuk. Bam. Abram. Ya, Bu. Oh, kamu udah step apa? Sama, Bu, kayak Davin. Hah? Tapi kamu ngikutin kan tadi Yang yang di- saya bilang ke Davin? Iya, Ya, oke. Sekarang kamu udah? iya ngikutin, Bu, sama persis. Oke, ya udah. Kamu lagi nguadratin. Belum, masih apa Jabarin tadi? ya. Iya, lagi Jabarin. sama. Ya, yang menjabarkan. X plus delta X dikali X plus delta X kali pelangi ya. Ya udah, pokoknya harus bisa ya, Bram ya. Bu. Ya, apa Davin? Ya, Bu. Kalau misalnya x dikali delta x jadi berapa, Bu? X delta X aja. X delta X. Kalau delta x kali delta x? Delta X kuadrat. Oke. Ya. Masih, Bu. Jadi kalau misalnya X kali delta X jadi apa, Bu? X delta X aja. X delta X. Oh, oke. Karena wujudnya beda ya. Itu kayak X kali Y aja. Jadi kalau misalnya kayak ada angka dikali delta X jadi gitu juga, Bu. Jadi 2 delta X. Kasih, Bu. Yuk. Bert. Albert. Bert mana, Bert? Albert. Ya, Bu. Kamu udah sampai step apa? Nomor 1A udah dapet belum? Bentar lagi, Bu. Lagi sampai yang kali pelangi. Oke, ya udah lanjutin ya. Pokoknya harus Ya, Bu. limitnya jangan ditinggal ya. Ya, Saya mau nanya, Bu. Itu boleh. kalau misalnya X plus delta X kuadrat itu hasilnya X kuadrat plus delta X kuadrat
atau X kuadrat plus 2X delta X plus delta X kuadrat. Kamu masih yang nomor A? Bu, yang X plus delta X kuadrat. Nah, itu menjadi, kalau kamu bingung, kamu buka aja X plus delta X kali X plus delta X, kemudian kali pelangi. Gitu, Mika. Ya Bu, hasilnya itu ada X kuadrat. Ada X hasil kuadrat plus 2X delta X plus delta plus X kuadrat. Oke deh. Terima kasih, Bu. Oke. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Kan berarti kan disubstitusikan, Bu. Substitusinya itu tuh cuma ke delta X aja atau delta X aja kan, yang limitnya kan delta X mendekati 0 kan, bukan X-nya ya. Ya, delta X ya. Jangan keliru ya. Udah dapat, Dino? belum, Bu. Oke. Udah tinggal substitusi. Jangan lupa difaktorin dulu ya. Difaktorin dulu, dicoret dulu sama penyebutnya, baru disubstitusi ya, Dino ya. Oke. Dino ya, Dino bukan Dino. Jadi kalau misalnya sudah disederhanakan, harus ada proses coret atas bawah. Pokoknya gimana caranya delta X yang ada di penyebut itu dibuang dulu gitu ya. Baru substitusi. Kalau substitusi sebelum dicoret delta X-nya nanti dapat 0/0 lagi. Kalista, kamu sudah nomor berapa? Masih nomor 1A, Bu. Masih nomor 1A. Step yang mana? Yang lagi kali pelangi ya, Bu. Saya kali pelangi. Oke, yaudah. Bu, kalau misalnya delta X, kan itu kan X delta X-nya kan ada 2. Kalau bisa dijumlahin jadi 2X delta X. Oh ya, oke. Ya. Rahel? Ya, Bu. Kamu udah step yang mana? Nyampe yang habis kali pelangi. Udah dapat? Belum, masih ngitung. Oke. Alito, kamu udah sampai nomor berapa? Yang habis kali pelangi, Bu. Itu saya bingung nyederhanainnya, Bu. Biar apa? Yang bawahnya hilang itu yang delta X yang di bawahnya. Kan kamu udah coret tuh X kuadrat sama X kuadrat coret ya? Iya, udah, Bu. Kemudian yang apa lagi? Yang 3X ya? 3X ya. Habis itu tersisanya adalah 2X delta X, ya nggak? Iya. Iya. Kemudian ada delta X kuadrat. Iya, Bu. Kemudian ada 3 delta X. Iya. Nah, dari situ itu delta X-nya 1 kamu keluarin. Berarti delta X buka kurung 2X plus delta X plus 3 tutup kurung per delta X. Gimana, Bu? Gimana? Delta X buka kurung 2X plus delta X plus 3. Oh, ini di faktor gitu. 1 difaktorin keluar delta X-nya, kemudian dicoret atas bawah, baru kamu substitusi delta X-nya jadi 0 gitu. Oh iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Yuk. Bu, jadi itu delta X-nya dikeluarin semua, Bu? Dikeluarin satu dari pembilang. Maksudnya dikeluarin satu apa, Bu? Difaktorin keluar. Jadi kan pembilangnya itu kan 2X delta X plus delta X kuadrat plus 3 delta X, ya nggak? Iya. Nah, itu kamu faktorin 1 delta X-nya, berarti delta X buka kurung 2X plus delta X plus 3, ya nggak? Oh iya, oke. Nah, terus baru dicoret, setelah dicoret baru substitusi delta X-nya, gitu? Jelas? Makasih, Bu. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Yang 1B jawabannya 1B, 2X. Sebentar, saya lihat soalnya. 1B, jawabannya apa? Ketemunya 2X. 2X min 2. Ada min 2-nya, Bu? Ada. Nah, sini. Kamu step kedua, setelah kamu memasukkan Fx plus delta X min Fx, itu jadinya apa? Habis apa, Bu?
habis memasukkan lim, kan ini f aksen X sama dengan lim delta X mendekati 0. Kemudian pembilangnya kan fx plus delta X min fx per delta X gitu kan. Nah, setelah itu kamu dapetin berarti pembilangnya jadinya apa? X plus delta X kuadrat min kurang 2 kali X plus delta X itu tambah kurung 6 plus 6 dikurangi buka kurung. Buka kurung. X kuadrat min 2X plus 6. Kemudian yang X kuadrat, X plus delta X kuadrat itu kan sama ya, dijabarin. Ketemunya kayak nomor 1A. Ketemunya adalah X kuadrat plus 2X delta X plus delta X kuadrat min 2X min 2 delta X plus 6 kemudian min X kuadrat plus 2X min 6. Ya, berarti X kuadrat coret ya. Iya, Bu. Ya, kemudian 2X coret ya. Iya, Bu. Sama 6. Kemudian 6 coret. Berarti yang tersisa apa? 2X delta X plus delta X kuadrat min 2 delta sama X. min 2 delta X. Ya. Habis itu delta X kamu faktorin keluar. Berarti dapatnya adalah 2X delta X buka kurung 2X plus delta X min 2. Ya nggak? Oh, iya. Jangan ketinggalan. Berarti habis itu baru limit. Baru limitnya disubstitusi. Betul. Oke. Tadi saya soalnya langsung sederhanain yang 2X delta X itu. Jangan. Oke, Pokoknya stepnya jangan sampai kelewat. Difaktorin dulu berarti ya, Bu? Betul. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Bu, ini tuh yang pas ngeluarin delta X ke luar kurungnya itu kan ada 3 delta X itu delta X sendiri. Delta X yang keluar berarti 3-nya tetap di dalam. 3 tetap di dalam. Berarti yang kesisa tuh cuma delta X yang dari delta X kuadrat itu ya, Bu? Betul. Oke, makasih, Bu. Ya. Itu dari situ baru dicoret atau dia? Baru dicoret dulu, setelah dicoret terus substitusi. Oke. Itu nyoretnya yang dalam kurung kan, Bu? Yang di luar kurung. Yang dalam kurung. Yang di luar kurung itu yang dicoret, yang di dalam itu sisanya nanti yang disubstitusi. Oke. Oke, makasih, Bu. Ya. Ibu mau nanya, Bu. Ini Boleh. dari A sampai D itu semuanya kecepatan saat atau gimana, Bu? Cara tahu pakai rumus apa saya masih belum ngerti, Bu. Gini, pokoknya gini. Kan garis singgung maupun kecepatan sesaat itu kan selalu pakai turunan ya. Pokoknya kalau dia lambangnya ada aksennya, ada pangkat satunya, itu berarti yang kecepatan sesaat sama yang garis singgung, yang pakai limit gitu ya. Yang pakai limit. Nah, kapan nggak pakai limit? Kalau nanti soalnya, nah ini berarti kan nomor 1 itu kan F aksen ya. F aksen itu berarti masih pakai limit nih. Tapi kan dia juga disebutkan di soalnya, gunakan konsep limit untuk, pokoknya kalau konsep limit itu yang kecepatan sesaat atau yang garis singgung ya. Gunakan konsep limit, nah itu kalau yang ada kata-kata limit itu pasti yang kecepatan sesaat. Kapan kita memakai kecepatan rata-rata? Itu ada di soal nomor 4. Coba dibuka nomor 4. Nomor 4 itu yang mana ya? Yang A, nomor 4A tuh. Berapa kecepatan rata-rata tuh? Ada kata-kata kecepatan rata-rata itu berarti yang tinggal memakai F5 dikurangi F3 dibagi 5 kurang 3 gitu, Bunga? Oke, Bu. Oke. Kemudian nomor 5, coba nomor 5 ada ya? Besar keuntungan antara. Nah, ini nomor 5 yang A juga nih, kecepatan rata-rata juga. Dia bilang besar keuntungan antara T3 dan T4 tahun. Nah, itu berarti F4 dikurangi F3 dibagi 4 dikurangi 1 itu ya. Tapi kalau laju keuntungan sesaat itu pasti turunan. Kecepatan sesaat itu pasti turunan. Jelas, Bunga? Kalau yang nomor 3 gitu, Bu, pakai apa? Nomor 3, gunakan konsep limit. Nah, itu ada kata-kata konsep limit, berarti dia yang
turunan yang laju sesaat, yang gradien garis singgung tuh. Kan dia tentang gradien garis singgung disebutin. Gitu? Yang pakai limit ya. Makasih, Bu. Ya. Pokoknya kalau di turunan itu mayoritas pakai limit bunga ya. Oke, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Davin, tadi kamu udah sampai yang mana, Davin? Pokoknya nih saya pengen Davin tuh ngerti, paham benar. Supaya nanti ulangannya. Saya kan tadi kan yang minusnya disuruh kalian yang ke kanan kanan. Terus saya nggak ngerti yang delta x itu maksud dia Bu tadi. Biarin delta x, biarin. Kamu udah coret yang x kuadrat sama min x kuadrat, udah coret? Min x kuadrat. Kan yang depan ada x kuadrat. Kemudian min x kuadrat dicoret dulu, Davin. Kemudian ada 3x, kemudian ada min 3x, ya nggak? Iya. Nah, itu kamu coret dulu. Setelah itu, yang tersisa apa, Davin? Sama Abraham ya, kamu simak pembicaraan saya sama Davin. Saya sampaikan yang bawahnya itu 2x delta x plus 2x delta x plus delta x kuadrat, kemudian ada plus 3 delta x, benar. Per delta x ya, Davin ya. 3 delta x per delta x. Pernya panjang, Davin, dari depan sampai kemudian pembilangnya itu delta x-nya 1 difaktorkan keluar, Davin. Berarti kamu tulis sama dengan lim delta x mendekati 0. Kemudian pembilangnya itu kamu buat delta x buka kurung. Delta x buka kurung. Kan 2x delta x tadi delta x sudah dikeluarin, berarti yang di dalam kurung masih tinggal 2x ya, Davin ya. Oh iya. Ya, kemudian yang tadi x delta x kuadrat tadi, yang delta x 1 sudah dikeluarin, berarti yang di dalam ada plus delta x ya. Plus delta x. Ya. Oh iya. Ya, kemudian yang terakhir plus 3 ya. Oh iya. Karena kan 3 delta x-nya sudah difaktorkan keluar, berarti plus 3 tutup kurung per delta x. Kemudian delta x kamu coret atas bawah tuh. Delta x-nya? Delta x yang kamu faktorin keluar di luar tadi. Coret sama penyebutnya. Oh iya. Ya, habis itu baru limitnya kamu substitusi, Davin. Oke, Bu. Ya, dapatnya apa, Davin? Bu, jadinya 2x plus delta x plus 3 bukan? Delta x diganti 0. Bram, di limitnya disubstitusi, Abram. Oh iya. Nah, delta x jadi 0 ya. Jadi dapatnya adalah Bram. 2x. Terus? Plus 3. Plus 3, betul. Sudah mulai paham ya, Bram ya? Ya, Bu. Oke, yuk lanjut yang nomor B, Bram. Jadi jawaban akhirnya itu, Bu, 2x plus 3. Betul, Tobias. Bisa ya? Oke, yuk lanjut yang nomor B. Bu. Ya. Apa? Dino? Sebentar, Bu. Yang lainnya yang belum kelacak siapa? Mili. Di Malang, mana Mili? Bu. Ya, Dino. Kan tadi kan yang kolam pertama itu kan karena x kuadrat plus 3x jadinya kan persamaan pembilangan jadinya x plus delta x pangkat kuadrat gitu kan. Plus 3 dalam kurung. Terus kalau yang B gimana, Bu, jadinya? Sama aja. Kan fungsinya itu kan x kuadrat, mana soal saya? Soalnya kan x kuadrat min 2x plus 6 kan, berarti pembilangnya itu menjadi buka kurung x plus delta x tutup kurung kuadrat min 2 buka kurung x plus delta x tutup kurung plus 6 min fx. Gitu, Dino ya, ikutin fungsinya ya. Kalau yang tadi kenapa jadi x belakangan kenapa jadi x kuadrat plus 3x, Bu? Karena soalnya gitu, Bu. Soalnya kan yang nomor 1A tadi kan
pembilangnya kan X plus delta X kuadrat plus 3 kali X plus delta X juga kan? Min fx kan? Karena fungsinya adalah X kuadrat plus 3X. X-nya yang diganti jadi X plus delta X. Gitu, Dino? Oke. Ya, berarti yang B. Berarti yang B gimana jadinya? Jadinya X plus delta X kuadrat min 2 kali X plus delta X plus 6. Plus 6, jadi gak usah pakai itu lagi, Bu. Plus 6, kemudian min fx. Min dalam kurung X kuadrat min 2X plus 6. Tetap ada. Oh, oke. Kasih ya, Bu. Mili, mana mili? Mili. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Re. Ini Bu, saya masih bingung yang nomor 1B itu yang nentuin pembilangnya itu yang di atas itu gimana, Bu? Di atasnya itu pokoknya kamu pakai rumusnya tetap ditulis ya. Kamu tulis di atasnya itu lim fx plus delta x tutup kurung min fx per delta x. Udah, Re? Pembilangnya selalu bisa diulang nggak, Bu? Nah, f aksen x sama dengan lim delta x mendekati 0, kemudian pembilangnya adalah f dalam kurung x plus delta x min fx per delta x. Udah? Udah, Re? Udah, Bu. Udah. Terus kemudian artinya fx plus delta x itu apa? Ke dalam fungsi fx-mu di soalmu itu, semua x-nya kamu ganti jadi x plus delta x. Karena fungsinya adalah x kuadrat min 2x plus 6, berarti pembilangnya itu menjadi x plus delta x kuadrat min 2 kali x plus delta x plus 6 min dalam kurung x kuadrat plus 2x plus min 2x plus 6 tutup kurung gitu, Re? Coba Bu, pelan-pelan, Bu. Oke. Fx plus delta x ya. Fx plus delta x itu kan fungsi kita kan x kuadrat min 2x plus 6, ya kan? Iya, Re? Iya, Bu. Ya. Kemudian x-nya kamu ganti jadi x plus delta x. Jadi yang x kuadrat itu berubah menjadi x plus delta x kuadrat. Udah? Itu yang diubah yang di mana? Kan ini saya baru nulis yang F. Apa yang rumusnya itu, Bu? Iya, kan kamu ditulis di bawahnya dong, sama dengan. Kan kamu udah mulai nomor 2B kan? Nomor 1B kan? Iya, Bu. Ya, nah itu kamu tulis sama dengan lim, udah limnya? Udah, Bu. Ya, kemudian yang fx plus delta x itu kamu ubah menjadi buka kurung x plus delta x tutup kurung kuadrat. Ya. Udah, Bu. Min buka kurung x plus delta x tutup kurung udah plus 6. Min 2 kan, Bu? Atau min aja? Min 2 baru buka kurung. Enggak, tadi kan udah min 2 kali x plus delta x. Tutup kurung plus 6. Udah, Re? Ya, Bu. Min buka kurung. Min buka kurung x kuadrat min 2x plus 6 tutup kurung. Udah? X kuadrat berapa, Bu, tadi? Min dalam kurung x kuadrat min 2x plus 6. Fx kita. Soal fx-nya apa? Itu yang kita masukkan di belakang. Oh, berarti gini, Bu. Buka kurung x plus delta x kuadrat min dalam kurung x plus delta x. Enggak dong, enggak. Oh iya, itu dari depan. Kamu baca dari depan ya? Iya, baca dari depan. Oke, silakan. X plus delta x tutup kurung plus 6 kuadrat, min x kuadrat min 2x plus 6.
Gitu, ya, terus per panjang delta X. Ya, kemudian tinggal jabarin ya, Re ya. Oke, Bu. Oke. Nanya nggak, Bu? Boleh. Tapi saya tanya. Boleh. Saya dapatnya 2x min 1, bener nggak, Bu? Nomor? Yang 1B dapatnya 2x min 1. Kenapa min 1? Harusnya min 2 tuh. Min 1 dari mana? Coba kita cek sama-sama. Kamu step tadi yang saat Re menyebutkan tadi, kamu sederhananya apa jadinya? Kenapa, Bu? Urutin coba dari yang x plus delta x kuadrat min 2 delta x itu di bawahnya. Jadi, setelah itu jadinya apa? Pas udah dicoret-coret itu, Bu. Setelah dijabarin. Hasilnya 2x delta x plus delta x kuadrat delta x. Min 2 delta x kan itu dikali. Iya, Bu. Iya, oke. Kasih, Bu. Min 2 dalam kurung kan? Min Iya, 2 Bu. dalam kurung x plus delta x. Jadi min 2 dikali ke dalam ya? Iya, Bu. Ya, jangan hanya dikali sama x ya. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, yuk. Bu, nanya lagi dong, Bu. Boleh, Re. Itu delta x itu satu kesatuan atau delta sama x, Bu? Itu artinya delta x dikali x itu perkalian, jadi bukan satu kesatuan. Itu kayak 2 kali x itu ya, Re? Oh iya. Ya. Bu, mau nanya dong, Bu? Boleh, Sino. Yang 1C itu caranya masih sama, Bu, rumusnya? 1C masih sama. Masih sama, oke. Tetapi dia kalau ada akar, nanti berarti dikali akar sekawan ya. Oh ya, oke. Oke, ya. Makasih, Bu. Yuk. Bu, mau nanya dong, Bu. Boleh. Yang tadi, yang baris kedua yang 1B itu kan ada x kuadrat plus 2x plus plus 6. Itu difaktorin atau dikali sama minusnya aja, Bu? Dikali sama minusnya, jangan difaktorin. Okay. Ya. Terus nanti kamu coret-coretin yang x kuadrat coret, yang min 2x coret, 6 coret gitu. Cara tahunya kita nggak faktorin itu gimana, Bu? Itu kan bentuk... Enggak, pokoknya kalau di sini turunan ya, turunan memakai konsep limit, itu urutan pertama adalah mensubstitusikan ya, mengganti fx menjadi fx plus delta x. Kan? Habis itu dijabarin, dikuadratin, jangan difaktorin. Kemudian coretin yang sama, kemudian faktorin delta x-nya. Tujuannya adalah membuang delta x, kemudian substitusi. Itu urutan kerjanya, gitu? Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Mili, tadi saya pengen tanya sama Mili nih. Mana Mili? 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 Maaf. Mili, kamu udah sampai yang mana, Mili? Kamu yang nomor 1A udah selesai? Iya. Putus-putus ya, Mili ya? Iya. Udah selesai belum, Mili? Saya belum benar. Sampai step yang mana? Masih kali-kali. Masih kali-kali? Kamu bisa ngikutin ya, Mili ya? Bisa. Oke, ya udah. Lanjutin. Aku. Oh, udah jam 9 nih. Aduh, nggak kerasa. Ya udah. Ini sudah jam 9. Nanti kalian lanjutin ya. Lanjutin lagi mengerjakan